Pernah kepikiran nggak, di balik layar gadget yang tiap hari kita pegang, ada sebuah dunia bawah tanah yang beroperasi tanpa pernah kita sadari? Sebuah jaringan bayangan, nggak peduli sama batas negara, yang memindahkan data super berharga dalam jumlah masif setiap detiknya. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bahkan membongkar sebuah rahasia besar dari jaringan raksasa yang dikenal dengan nama The Scene. Bisa dibilang, ini adalah kartel digital yang merajai dunia pembajakan software. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita obrolin ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang dunia internet. Coba bayangin deh, ada software desain grafis kelas berat yang dibikin dengan modal jutaan dolar dan harga lisensi resminya itu bisa nembus $5.000. Tapi anehnya, cuma dalam hitungan hari atau bahkan kadang sebelum resmi dirilis di toko, softwarenya udah bisa di-download gratis di internet. Gimana caranya coba? Skala pencurian hak cipta ini nilainya miliaran dolar tiap tahun loh. Ini jelas bukan kebetulan dan pastinya bukan sulap. Oke, mari kita bedah ini. Selama ini kan kita sering banget dicekoki mitos dari media pop culture ya. Seolah-olah pembajak software itu cuma sekumpulan remaja kesepian yang iseng ngehack dari kamar gelap di rumah orang tuanya. Kenyataannya, jauh banget dari itu. Faktanya, ini adalah sebuah sindikat global yang super terorganisir. Peralatannya sangat canggih dan cara kerjanya udah kayak perusahaan multinasional elit. Mereka lah yang menyebut diri mereka The Sea. Masuk ke bagian pertama. Dunia gelap pembajakan. Kita bakal lihat apa sebenarnya motivasi di balik sindikat digital ini. Kalau ngomongin pembajakan skala global, pasti pikiran pertama kita, ini pasti ujung-ujungnya duit. Tapi tunggu dulu, coba dengerin kutipan dari seseorang dengan nama samaran Kemo ini. Dia itu admin jaringan umur 40 tahun yang kerja buat lembaga sekelas NATO loh. Dia bilang, ini adalah pemberontakan saya. Kru di sini adalah koneksi saya dengan dunia sipil. Ini ngebuktiin kalau demografi mereka itu nggak terduga banget. Mereka bukan sekedar anak muda kurang kerjaan. Banyak dari mereka ini profesional mapan yang nyali pelarian psikologis, bikin kehidupan rahasia buat lepas dari rutinitas dan disiplin ketat di dunia nyata. Terus ada juga yang punya motif ideologis. Ada seorang pembajak dengan kode nama Evil dan dia ngejelasinnya gini. Pembajakan menjaga semuanya tetap adil. Pembajakan kini adalah kompetisi mereka. Jadi, sebagian anggota The Scene ini ngerasa mereka tuh kayak Robin Hood modern. Mereka ngerasa lagi ngelawan monopoli perusahaan-perusahaan raksasa. Tentu aja kita di sini bukan buat membenarkan atau memihak tindakan mereka ya. Kita cuma mau ngebedah secara objektif gimana sih pola pikir yang menggerakkan dunia bawah tanah ini. Lanjut ke bagian kedua, rantai pasokan rahasia atau siklus hidup dari sebuah rilisan bajakan. Jadi, gimana sih perjalanan ajaib sebuah software? Dari yang awalnya tersimpan rapi di server rahasia perusahaan, sampai bisa nyebar ke ujung-ujung internet, ternyata ini ngelewatin 5 langkah presisi dalam rantai pasokan digital yang bahkan bisa disandingkan sama jaringan distribusi logistik legal manapun. Urutannya dimulai dari supplier yang nyolang softwarenya, lalu cracker yang ngebobol sistem keamanannya, terus packager yang ngebungkus filenya, masuk ke top fight sebagai gudang utama, dan terakhir kurir yang nyebarin datanya secepat kilat. Langkah pertama itu ada di tangan para supplier. Dan jujur aja, orang-orang ini cerdiknya kebangetan. Mereka ini bisa aja karyawan orang dalam di perusahaannya langsung, atau ahli ngebobol server, pelaku penipuan kartu kredit, sampai jagoan manipulasi psikologis. Gini ya, ada satu kasus nyata di mana seorang supplier nekat nelpon perusahaan animasi, nyamar jadi eksekutif studio Jepang, bawa-bawa nama 500 animator, dan dia berhasil dong ngebujuk perusahaannya buat ngirim salinan evaluasi penuh berminggu-minggu sebelum rilis resminya. Gila kan? Bagian ketiga, sang pembobol kode. Gimana caranya mereka menembus sistem keamanan yang katanya mustahil dibobol? Nah, yang paling menarik di sini adalah setelah si supplier berhasil dapat softwarenya, giliran para crackers yang ngambil alih otak teknis dari operasi ini. Coba perhatiin pernyataan dari cracker elit bernama 0xDeadB7 ini. Dia rela ngabisin waktu sampai 8 bulan penuh cuma buat ngebobol satu software doang. Alasannya bukan karena duit. Ini murni urusan ego, kebanggaan, dan sensasi adrenalin waktu mecahin teka-teki super susah. Buat mereka, ini tuh pertarungan intelektual ngelawan sistem keamanan paling top di dunia. Terus, gimana cara kerjanya secara teknis? Gak usah terlalu pusing sama bahasanya, bayangin aja kode software itu kayak deretan saklar lampu. Sistem keamanan software biasanya punya baris kode JNE atau Jump If Not Equal yang gampangnya bilang kalau orang ini nggak punya lisensi resminya, matiin programnya.
Nah, tugas seorang cracker adalah nyari dari jutaan baris kode, nemuin satu instruksi kecil itu, terus ngerubahnya jadi JMP atau jump yang artinya lewatin aja pengecekan ini. Boom! Cuma dengan ngebalik satu saklar digital, sistem keamanan bernilai jutaan dolar itu langsung runtuh. Beres dibobol, masuklah ke tahap packagers. Jangan salah, mereka nggak cuma sekedar nge-zip file. Buat mereka, ini adalah karya seni. Di The Scene, persaingan gengsi antar grup itu keras banget. Jadi, para packagers ini bakal ninggalin semacam grafiti digital di setiap rilis mereka. Mulai dari bikin file info atau NFO khusus, ngegambar seni ASCII secara manual, nulis moto grup yang provokatif, sampai bikin intro animasi khusus. Software yang tadinya barang curian, sekarang berubah jadi kanvas buat mamerin betapa kerennya grup mereka. Bagian keempat, distribusi kilat bawah tanah. Ajang balapan paling cepat menuju masa. Oke, softwarenya udah didapat, dibobol, dan dibungkus rapi. Sekarang kecepatannya yang nentuin siapa pemenangnya. Dan analogi ini bener-bener pas banget buat ngegambarin situasinya. Bayangin aja, jaringan ini tuh kayak distribusi koran pagi. Koran dicetak, dinaikin ke truk, terus dikirim ke kios-kios. Nah, di jaringan The Scene, file yang baru dibobol itu ibarat koran yang baru banget dicetak. Para couriers ini tugasnya jadi truk pengiriman berkecepatan cahaya, mindahin file itu ke top sites atau dump sites rahasia, yang fungsinya persis kayak kios koran di dunia nyata. Dan ngomong-ngomong soal skala dari kios-kios atau top sites ini, ukurannya tuh masif banget loh. Sebagai gambaran, ada seorang informan bernama Rodan yang ketahuan ngoperasiin server rahasia dengan kapasitas sampai 3 terabyte. Mungkin sekarang kedengerannya standar ya, tapi ingat server-server ini disembunyiin nempel di jaringan internet universitas-universitas Eropa yang super ngebut. Ini bener-bener infrastruktur kelas enterprise yang dipakai cuma buat nyebarin data ilegal tanpa ketahuan. Terus, siapa dong yang mindahin data segede itu tiap hari? Mereka lah para couriers. Dan gaya hidup mereka ini beneran gila, udah kayak pialang saham di Wall Street yang mantengin grafik tiap detik. Mereka bisa duduk di depan layar komputer selama 9-14 jam sehari, mindahin gigabyte demi gigabyte data ke seluruh dunia, dan bisa mecahin rekor nge-upload rilis baru setiap 2 menit. Motif mereka apa coba? Murni karena dedikasi pengen jadi yang tercepat dan paling elit di seluruh jaringan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, konsekuensi dan masa depan. Gimana FBI turun tangan, dan gimana evolusi digital mengubah segalanya. Tentu aja ya, operasi raksasa kayak gini pasti ada imbasnya di dunia nyata. Ini bukan cuma hobi iseng yang gak ada korbannya. Penegak hukum kayak FBI itu nganggep The Scene beneran setara sama kejahatan terorganisir tingkat tinggi. Serangan siber global kayak Operation Buccaneer, Fastlink, dan Sidedown udah berhasil ngeruntuhin beberapa grup pembajak terbesar. Dan buat mereka yang ketangkep, hukumannya nggak main-main. Bukan cuma denda, tapi bisa masuk penjara sampai 10 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tapi di sisi lain, industri hiburan dan software juga nggak tinggal diem. Mereka ngelawan balik nggak cuma pakai ancaman hukum, tapi pakai inovasi. Model distribusi digital instan, langganan berbasis cloud, dan video on demand perlahan-lahan mulai ngegantiin media fisik. Industri akhirnya sadar kalau cara paling ampuh buat ngelawan pembajakan itu adalah dengan bikin akses legalnya jauh lebih nyaman, harganya lebih masuk akal, dan bisa langsung dinikmatin kapan aja. Nah, ini yang bikin kita mikir. Apakah kemudahan akses digital resmi ini pada akhirnya bakal benar-benar matiin pembajakan? Ataukah The Scene dengan segala kecerdasan otak teknis dan dedikasi anggotanya yang luar biasa itu cuma bakal beradaptasi, nemuin celah-celah baru, dan berevolusi lagi kayak yang udah-udah? Permainan kucing-kucingan antara industri dan dunia bawah tanah ini rasanya sih masih panjang banget ceritanya. Bener-bener mind-blowing ya ngelihat seberapa dalam dan kompleksnya organisasi bawah tanah ini terbentuk dan beroperasi setiap harinya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah pada akhirnya The Scene bakal punah tergerus zaman? Atau justru bermutasi jadi wujud baru yang mungkin belum pernah kita bayangin sebelumnya? Yuk bagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.